selamat siang untuk teman-teman yang ada di sana. Ya, sebelum memasuki ke pengevaluasi, ya namanya pekerjaan mengevaluasi itu langkah terakhir. Jadi saya review kembali. Pekerjaan pertama adalah menyusun programa. Di dalam programa ada kegiatan penyuluhan apa yang mau disampaikan materinya, dengan menggunakan media apa, terus bagaimana metodenya ya. Nah, itu punya tujuan. Tujuannya adalah untuk mengubah keadaan. Keadaan yang mau dirubah melalui penyuluhan adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku pada diri petani supaya petaninya bisa mengubah keadaan usaha taninya. Kalau keadaan usaha taninya berubah menjadi lebih baik lagi, supaya kehidupannya menjadi lebih sejahtera, gitu ya. Nah, persoalannya adalah penyuluhan yang kita lakukan ini sudah berhasil atau belum? Itulah satu pertanyaan, ya, satu pertanyaan tentang evaluasi. Pertanyaan untuk menjawab pertanyaan itu, apakah kegiatan penyuluhan sudah berhasil atau belum, maka dilakukan evaluasi. Jadi evaluasi itu adalah suatu proses, ya, proses dari mengumpulkan data, menganalisis data, lalu menarik kesimpulan, dan kesimpulannya itu adalah baik atau belum. Kalau baik lanjut, kalau belum perlu perbaikan. Ya, nah perbaikannya itulah jawaban atau apa itu evaluasi. Tapi untuk kegiatan ini tentu bukan hanya masalah mengevaluasi, tetapi masalahnya adalah mengapa Anda mengevaluasi itu. Jadi beda ya. Mengapa mengevaluasi dengan mengapa mengevaluasi itu sangat berbeda. Ya. Tujuannya supaya nanti teman-teman yang sekarang sudah punya portofolionya bisa diperbaiki dengan menggunakan informasi yang saya berikan. Sedangkan yang belum membuat, belum punya, ya nanti bikin. Ya. Kami sangat paham sekali bahwa pekerjaan mengevaluasi ini tidak gampang. Ya, sebagai asesor, sebagai pembintek dulu, pernah menemukan hampir semua asesi tidak punya laporan evaluasi. Tapi dengan bintek lalu bisa membuat. Harapan kami sebagai pembintek ada kemajuan. Yang belum punya nanti menjadi punya. Yang sudah punya bisa diperbaiki supaya lebih sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Apa kaidah-kaidah yang berlaku di dalam evaluasi? Itu persis dengan menulis KTI atau karya tulis ilmiah. Nah, persoalannya adalah teman-teman ini penyuluh fasilitator. Penyuluh fasilitator yang kalau lulusan SLTA mungkin belum pernah bikin KTI, gitu ya. Kalau yang diploma mungkin sudah ya, sudah itu. Jadi dasarnya adalah penulisan KTI, oleh karena itu kemampuan menulis. Itu penting, kemampuan mengumpulkan data, kemampuan menganalisis data, itu menjadi hal yang kritis, menjadi aspek kritis bagi kita yang mengevaluasi. Ya, kalau tidak menguasai itu ya tentu tidak lengkap. Kita mengevaluasi tapi nggak bikin laporan, berarti nggak lengkap. Kalau nggak buat laporan berarti nggak ada portofolionya. Ya, itu. Yang kedua, tetap saja supaya teman-teman memiliki kemampuan substansi materi, ya, sehingga nanti kalau ditanya di wawancara itu bisa jawab lancar, bagus gitu ya. Itu.
Kira-kira pertanyaannya apa ya nanti? Kalau saya jadi asesor, saya asesor Pak, tapi bukan asesor penyuluhan ya. Saya asesor perkebunan. Kira-kira pertanyaannya itu mengapa Anda mengevaluasi itu? Jadi kalau teman-teman penyuluh membawa portofolio, kan ada judulnya itu. Ya, laporan evaluasi pelaksanaan penyuluhan bla bla bla. Ya, artinya ada judulnya. Atau mungkin tidak ada judulnya. Kalau tidak ada judulnya berarti lebih luas lagi. Bahwa yang dievaluasi adalah semua yang ada di dalam program. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa Anda mengevaluasi itu? Nah, itu harus bisa. Tuh, yang gambarnya. Hah? Wendy who? Apa? Ya. Ini suaranya masuk sini ya. Oh, iya itu ya. Nah, jadi kalau ditanya itu bisa enggak kira-kira. Nah, kalau kemudian pertanyaannya berikutnya. Orang mau mengevaluasi itu pasti ada problem, ada pertanyaan. Ya, pertanyaan itulah yang menjadi awal pencarian. Ya, biasanya pertanyaan itu menjadi rumusan masalah. Jadi kalau gitu, bagaimana merumuskan permasalahan? Merumuskan permasalahan itu ya dengan kalimat tanya, gitu ya. Lalu bagaimana merumuskan tujuan? Nah, itu pertanyaan. Bagaimana merumuskan tujuan evaluasi? Nah, Bapak Ibu, rumusan tujuan evaluasi berbeda dengan rumusan tujuan programa. Ya, berbeda ya. Kalau tujuan rumusan programa itu adalah perubahan keadaan yang mau dicapai. Tetapi kalau rumusan evaluasi itu adalah tentang sesuatu yang sudah dicapai. Itu ingin kita ketahui, ingin kita ungkapkan, ingin kita, ya itu. Oleh karena itu, tentu menggunakan kalimat-kalimat mengetahui, mengungkapkan, menghitung, mengukur, bla 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 bla. Nah, begitu ya. Itu tujuan. Nah, lalu bagaimana agar tujuan evaluasi bagus? Ya, agar evaluasi bagus, maka yang pertama-tama, ada tulisannya itu kan. Ya, yang pertama-tama adalah ini ada tulisannya di tulisan. Oh hilang. Ya, kelihatan nih. Ini kita kira portofolionya ya. Ini ada garisnya mengganggu bapak-bapak di sana ya. Ya, portofolio. Jadi laporan evaluasi ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman sudah bikin apakah sama seperti ini atau tidak. Iya Pak. Nggak bisa Pak. Oke, ya. Jadi itu kerangka laporan portofolio. Nah, tentu saja kerangka ini bisa saja lebih rumit. Misalnya ditambahi landasan teori atau mungkin tidak perlu landasan teori, tergantung dari kompleksitas ruang lingkup yang dievaluasi. Karena kita bisa mengevaluasi kegiatan penyuluhan sesaat. Jadi pada saat Anda datang ke lokasi lalu melakukan kegiatan penyuluhan, tatap muka dengan metode tertentu, nah itu kan penyuluhan. Anda bisa evaluasi. Jadi melaksanakan penyuluhan dengan materi seperti yang tertera di program, Anda laksanakan di lapangan. Anda bisa bikin laporan, evaluasi. Nah, itu bisa sederhana, mungkin hanya pendahuluan, pelaksanaan, dan metode ya. Tetapi kalau evaluasinya itu memiliki kerumitan yang tinggi, artinya yang dievaluasi itu adalah banyak hal yang tertera di dalam program, ya mungkin bisa saja laporannya ditingkatkan kualitasnya, tambahi landasan teorinya, itu ya. Itu
laporannya. Latar belakang itu apa? Latar belakang itu berisi tentang deskripsi kegiatan penyuluhan yang sudah dilakukan dulu. Dulu ya. Dulu kan Bapak-bapak melakukan penyuluhan kan dideskripsikan. Jadi deskripsi kegiatan penyuluhan dulu. Misalnya dulu kegiatan penyuluhan tentang penyadapan karet dilakukan di kelompok tani ini di sekian kali tanggal sekian sampai tanggal sekian, kan? Nah, terus dalam latar belakang itu juga diterangkan alasan untuk mengevaluasi itu, ya. Kenapa penyuluhan tentang materi penyadapan evaluasi sudah dijelaskan. Kemudian manfaat evaluasi. Jadi manfaat evaluasi itu manfaat hasil, ya. Kalau kita sudah mendapatkan kesimpulan, kita sudah mendapatkan rekomendasi, ya itu kita baru bisa apa? Itu berasal dari manfaat itu, ya. Artinya kalau kita melakukan evaluasi itu nanti hasilnya mau kita apakan, itu ditulis di manfaat evaluasi. Misalnya saja manfaatnya apa? Untuk memperbaiki pelaksanaan penyuluhan yang akan datang. Untuk memperbaiki apanya? Misalnya materinya, atau mungkin prosesnya, atau mungkin medianya, atau mungkin metodenya, gitu ya. Atau bisa juga manfaatnya sebagai masukan untuk memperbaiki program. Sebagai perbaikan untuk sebagai masukan untuk memperbaiki program. Nah, kemudian landasan teori itu bersih tentang teori-teori yang berkaitan dengan evaluasi. Yang kedua, teori-teori yang berkaitan dengan materi yang dievaluasi. Nah, misalnya mengevaluasi tentang penyuluhan perbaikan bukar, ya. Anda bisa berteori tentang evaluasi. Yang pertama, yang kedua berteori tentang perbaikan bukar, gitu kan. Nah, yang ketiga bisa berteori tentang perubahan perilaku petani dalam perbaikan bukar. Nah, itu teorinya itu. Nah, jadi bisa tiga sub, sub ya itu. Itulah dapat bahannya dari mana? Dapat bahan dari membaca. Jadi harus baca, banyak bacaan, cari saja di browsing ya untuk petunjuk awal. Evaluasi itu apa, kegunaannya apa, dan seterusnya. Lalu tentang perbaikan bukar, lalu tentang perubahan perilaku. Ya. Romawi 3 itu berisi tentang metodologi. Ya, metodologi itu saya masukkan ada 3. Yang pertama adalah pelaksanaan. Itu menjelaskan kapan evaluasi dilaksanakan, di mana cakupan lokusnya, kemudian siapa pelaksananya, timnya, ya. Kemudian yang B itu pengumpulan data. Jadi data dikumpulkan. Nah, di situ isinya hanya penjelasan saja, ya. Bukan data, isinya bukan data, tapi penjelasan. Penjelasan bagaimana cara mengumpulkan data atau metode pengumpulan datanya. Siapa sumber datanya atau respondennya. Respondennya siapa? Lalu menetapkan sampel responden bagaimana, itu kan. Apakah mau sampling atau tidak, itu terserah keputusan Anda. Tetapi harus bisa menjelaskan apa justifikasinya. Mengapa saya menggunakan populasi? Mengapa saya menggunakan sampling? Gitu ya. Kalau menggunakan sampling, ya metodenya gimana? Gitu kan? Ada banyak metode, ya. Ada banyak metode mengambil sampel. Misalnya secara acak, secara purposif atau sengaja dipilih. Purposif, bahasa Inggris, purposif sengaja. Jadi sengaja. Bukan diacak, tapi sengaja diambil. Nah, tetapi harus jelas justifikasinya. Ya, pertimbangannya harus jelas.
yang dipilih itu yang responden yang seperti apa gitu ya. Misalnya respondennya ada responden yang petani maju, yang mudah didapatkan, yang dekat rumahnya, atau petani yang milenial gitu. Jadi harus jelas. Ya. Atau mungkin dengan snowball sampling. Snowball sampling itu lenting bola. Lenting bola itu artinya kita menemukan responden itu hanya siapa yang ketemu. Misalnya ketemu respondennya petani, petaninya namanya Bu Septi. Nah, kita cari data dari responden pertama itu. Setelah itu tanya kepada responden pertama itu, kira-kira siapa lagi ya gitu. Yang dekatnya yang bisa saya datangi, oh itu. Gitu kan. Nah, lalu ketemu ke responden yang kedua, jadi melenting dari responden satu ke responden kedua, nanti dilentingkan lagi ke responden. Jadi tanpa acak, tanpa purposive, itu namanya snowball sampling. Ya, caranya begitu. Itu kalau sampling. Kalau tidak, ya semua, gitu kan. Memang idealnya semua. Tetapi kalau semua populasi itu kan banyak, bisa jadi banyak dong. Kalau banyak itu membutuhkan sumber daya yang banyak. Kalau sumber daya banyak kan menjadi mahal ya. Sumber daya itu apa? Ya biaya, ya tenaga, ya waktu. Jadi nanti kalau ditanya oleh asesor apa alasannya sampling, ya karena keterbatasan sumber daya. Gitu aja ya. Sumber daya apa? Waktunya, tenaganya. Kalau misalnya kenapa menggunakan populasi? Ya karena sampelnya, respondennya cuma 20 orang, cuma 30 orang. Dan semua ada di desa. Ya, bisa ditemui sekali pertemuan, bisa ketemu semua. Nah, harus ada alasan. Itu kenapa kita memilih metode pengambilan sampel itu. Ya. Yang berikutnya adalah metode pengumpulan data. Ya, metode pengumpulan data itu yaitu terkait dengan alat ukurnya atau instrumennya. Ya, instrumen pengukur data, pengumpul data itu ada macam-macam. Ya. Yang pertama pertanyaan. Pertanyaan itu alat mengumpul data untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan atau tingkat keterampilan, gitu kan? Pengetahuan. Pertanyaannya itu tergantung apakah pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka itu misalnya begini, Bapak, apakah tahu kandungan NPK, kandungan urea itu apa? Apakah Bapak tahu berapa dosisnya? Gitu lah. Itu kan pertanyaan terbuka ya. Tapi kalau mau pertanyaan tertutup bisa gitu ya. Bisa misalnya diberi jawaban ABC bisa. Atau model angket gitu kan. Model angket juga enggak apa-apa gitu ya. Nah, tentang yang kedua, alat untuk mengukur tingkat keterampilan. Nah, keterampilan itu misalnya begini, tentang pekerjaan, menjalankan traktor, atau menyadap karet, atau melakukan vaksinasi ayam. Pekerjaannya ya, psikomotornya, itu kan juga perlu Bapak ukur toh. Itu. Nah, untuk mengukur keterampilan psikomotor, menjalankan pekerjaan itu jangan pakai tanya, tidak tepat, tetapi menggunakan skala nilai. Jadi Bapak membuat item-item variabel ya. Tapi sana dengar nggak itu? Saya dengar ya? Oh. Yang penting sana dengar. Ya. Nah, itu dibikin skala nilai ya, nanti tak kasih contoh ya, skala nilai. Itu gunanya untuk mengukur keterampilan. Nah, kalau mengukur sikap itu menggunakan skala pernyataan. Ya, skalanya bisa berupa skala Likert ya, dengan skala 1 sampai 5 atau skala Goodman yang hanya ya atau tidak ya. Nah, kalau saya sarankan gunakan skala Likert. Skala Likert itu mulai dari bagus sekali sampai jelek sekali. Mulai dari sangat setuju menjadi sangat tidak setuju. Pokoknya skalanya 5 lah gitu ya.
sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu kan? Itu untuk mengukur skala skala sikap ya. Nah, kemudian kalau enggak Bapak mau lebih jauh lagi, Bapak bisa mengevaluasi tentang tentang reaksi dalam penyuluhan, reaksi petani terhadap kegiatan penyuluhan, itu kan? Reaksi terhadap apanya? Reaksi terhadap materinya. Materinya bagus atau tidak? Terus bermanfaat atau tidak? Metodenya bagus atau tidak? Medianya bagus tidak? Sistematika penyajiannya, komunikasi penyuluhnya, interaksi penyuluhnya, itu toh. Waktunya tidak tepat atau tepat, itu dan seterusnya. Nah, itu kan mengganggu petani. Itu sangat penting untuk kita evaluasi supaya kita bisa memperbaiki metodenya, supaya kita bisa memperbaiki medianya, bisa memperbaiki materinya, bisa memperbaiki waktu pertemuannya, bisa memperbaiki cara komunikasinya, bisa memperbaiki ya macam-macamnya ya. Itu. Nah, itu alat-alat ya. Lalu pengolahan dan analisis data. Ini dijelaskan bagaimana nanti data itu diolah. Mengolah data itu pada umumnya menghasilkan tabulasi data. Tabulasi data itu diperoleh dari merekap data. Rekap data diperoleh dari coding, ya gitu ya. Jadi coding direkap lalu dimasukkan dalam tabulasi. Kalau sudah masuk dalam tabulasi itu sudah diolah namanya. Ya, selanjutnya dianalisis. Jadi data yang sudah ditabulasi itu dianalisis. Nah, pertanyaannya, metode analisisnya bagaimana? Gitu ya. Ada dua cara. Yang pertama metode deskriptif. Itu yang paling gampang. Yang kedua adalah metode statistik invarial ya. Oke ya. Metode deskriptif itu artinya hanya menyebutkan berapa persentasenya, menyebutkan penggolongan mana yang baik, mana yang tidak, itu kan. Yang tergolong baik berapa orang, yang tergolong sedang berapa orang, yang tergolong rendah berapa orang. Atau menggolongkan metodenya bagus atau tidak, itu namanya menggolongkan berdasarkan angka yang kita olah dalam tabulasi itu. Ya. Nah, bisa saja dalam bentuk grafik, boleh macam-macam grafik, ya boleh. Nah, kalau analisis statistik invarial itu lebih bagus, tetapi susah. Ya, kalaupun saya ajarin, pas saya yakin bapak-bapak bingung ya. Statistik invarial itu berarti melakukan uji beda nyata. Uji beda nyata dari kegiatan penyuluhan sebelum penyuluhan dengan sesudah penyuluhan. Jadi maksudnya kalau bapak-bapak melakukan kegiatan penyuluhan dengan materi perbaikan bokar, ya, maka sebelum penyuluhan itu kondisi petaninya bagaimana? Setelah penyuluhan kondisi petaninya atau misalnya saja bapak-bapak melakukan kegiatan penyuluhan tentang vaksinasi ayam, ya. Sebelum disuluh dilakukan penyuluhan bagaimana, sesudah penyuluhan bagaimana, itu before after namanya ya. Jadi kalau di pelatihan itu ada pre-test dan post-test. Pre-test itu artinya tes sebelum latihan, post-test itu tes sesudah latihan. Nah, ketika kelihatan nanti peningkatannya ya, buat itu. Lalu bisa dikategorikan ke dalam kelompok meningkat tinggi, meningkat rendah, meningkat sedang ya. Nah, jadi kalau bapak-bapak Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3 itu namanya rencana. Rencana. Nah, di dalam rencana evaluasi itu hanya memuat Romawi 1, Romawi 2 dan Romawi 3. Kalimatnya di dalam ada kata-kata akan. Gitu ya. Kuncinya ya. Jadi akan, data akan diambil, data akan dicari dengan cara itu. Ya.
Data akan dianalisis, data akan diolah, itu kalimatnya. Tapi kalau laporan akannya dihapus, ya. Kan sudah terjadi. Nah, kalau laporan berarti ditambah Romawi yang keempat. Romawi yang keempat, hasil dan pembahasan. Hasil itu berarti menyajikan data. Data yang sudah diolah. Ya, data yang sudah diolah, data yang sudah dianalisis. Nah, data yang sudah diolah dan dianalisis itu lalu kita bahas. Membahas itu bukan hanya menarasikan, bukan hanya membacakan tapi ditulis, bukan. Melainkan membahas itu adalah menganalisis mengapa hal itu bisa terjadi. Ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi perubahan? Mengapa tidak terjadi perubahan perilaku? Gitu ya. Waktu belum dievaluasi, waktu belum disuluh, yang nggak bisa 10. Setelah disuluh, yang nggak bisa 10. Jadi nggak ada perubahan penyuluhan. Ditanya ada apa ya? Ada apa itu? Ya. Di samping itu, membahas itu juga membandingkan hasil analisis data pada evaluasi ini dengan hasil-hasil yang dulu sudah dilakukan oleh orang lain. Ya, itu membahas itu. Jadi oleh karena itu membahas ini menjadi bagian yang paling sulit untuk kita, untuk pengevaluasi. Itu ya. Ya, ya. Kalau sudah, lalu penutup. Penutup ini ada 2 bagian, yaitu simpulan dan yang kedua adalah rekomendasi. Simpulan itu ditulis sebagai poin-poin simpulan. Kesimpulan harus menjawab tujuan evaluasi. Harus menjawab tujuan evaluasi ya. Jangan sampai tujuan evaluasinya A, kesimpulannya C. Nah, itu kan. Nah, tujuannya mau beli roti tapi kesimpulannya ternyata bukan soal roti. Gitu kan. Nah, jadi ukurannya gampang ukurannya. Jumlah kesimpulan harus sama dengan jumlah tujuan. Jangan sampai tujuan evaluasinya 3 item, kesimpulannya 8 item. Wah, itu yang sering terjadi. Kalau nggak percaya buka di Google itu ya, banyak tulisan-tulisan seperti itu. Malah kesimpulannya nggak nyambung dengan tujuan ya. Sekali lagi, simpulan adalah menjawab tujuan. Kalau tujuannya 3, kesimpulannya 3, gitu ya. Itu. Terus bagian penutup yang berikutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi itu bahasa Indonesia saran, tapi pakai kata rekomendasi ya. Rekomendasi itu adalah berisi tentang apa saran kita terhadap pelaksanaan evaluasi dan terhadap perbaikan penyuluhan yang akan datang. Ya itu. Jadi untuk memperbaiki pelaksanaan evaluasi, apa sarannya, rekomendasinya, untuk memperbaiki kegiatan penyuluhan yang akan datang, apa itu ada di sana ya. Nah, sebenarnya sampai di sini udah oke nih, kalau Bapak paham udah jadi nih, ya. Itu ya, itu ya. Saya kira itu. Nah, sekarang saya mau kasih contoh aja ya, contoh aja. Ya, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau ditanya oleh asesor, alat ukur yang bagus itu yang bagaimana gitu ya. Nah, sebutkan saja dengan 5 huruf stops ya. Stop STOPS. Jadi kalau ditanya asesor, alat ukurnya itu bagus ya, bagus. Ukuran bagusnya itu apa? Stops ya gitu ya. Stop itu S itu sahih, T itu terandal, O itu objektif, P itu praktis, S itu sederhana ya. Ingat-ingat kan, gampang toh itu. Ya, gitu ya. Lalu bagaimana mengukur kesahihan? Ya, mengukur kesahihan itu artinya pertanyaan atau alat ukur, angket, statement, pernyataan di dalam skala Likert itu betul-betul untuk mengukur apa yang kita maksudkan, gitu ya. Gitu.
Karena kalau tidak sesuai nanti tidak akan bisa menjawab, ya. Terus terandal, akurat dan konsisten. Nah ini seringkali asesor menanyakan di sini, bagaimana Anda mengukur keterandalan? Keterandalan itu bahasa Inggrisnya reliabilitas. Ya. Ada dua cara untuk mengukur reliabilitas, ya. Cara yang paling sulit adalah dengan analisis statistik menggunakan Spearman, ya, R gitu ya, produk Spearman, ya, produk moment, ya. Artinya angka itu dianalisis dengan cara statistik, lalu ketemu angka, lalu angka itu dibandingkan dengan tabel, gitu. Nah kalau beda nyata berarti tidak bagus, tidak reliable, gitu ya. Nah pasti teman-teman penyuluh bingung, jangankan bapak-bapak yang SLTA ya, yang sudah 12 tahun nggak sekolah, bingung. S1 aja bingung kok. Karena kan S1, S2 aja masih bingung juga itu ya. Gitu. Nah, kalau gitu ditanya gimana menguji reliabilitas? Reliabilitas bisa diuji dengan diskusi tim. Ya. Jadi menggunakan satu forum. Ya, diskusi dalam forum untuk menguji, untuk diskusi, memeriksa satu demi satu pertanyaan atau pernyataan dalam skala Likert itu, ya. Itu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana menguji reliabilitas, dilakukan dengan diskusi kelompok dalam forum, ya, dengan teman-teman yang memiliki keahlian pada bagian yang dievaluasi itu. Itu sudah cukup, ya, sudah cukup, ya. Kemudian objektif, konkret, jelas, hanya satu interpretasi. Jadi jangan buat pertanyaan yang membingungkan, jangan membuat pernyataan yang membingungkan. Pernyataan yang membingungkan, jangan juga membuat pertanyaan yang membingungkan. Praktis, ini mudah digunakan, ya. Nah ini, kalau yang dievaluasi respondennya petani, petaninya tidak bisa membaca, Anda membuat pertanyaan tertulis, paling-paling nanti lembarannya itu hanya dibolak-balik aja. Ya, nggak bisa baca, nggak paham. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini Anda bisa menggunakan alat ukur yang praktis. Simple, tidak perlu harus dibagikan, tetapi bisa dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab. Jadi, kuesionernya Bapak pegang, Bapak tanya, petani yang jawab, Bapak yang ngisi, ya. Itu kemudian sederhana, tidak rumit. Jangan susah-susah, ya. Jangan susah-susah. Tanyanya jangan susah-susah. Sederhana saja, ya, itu. Nah, oke, ya. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau mau mengukur tingkat kepuasan, puas terhadap metodenya, puas terhadap medianya, puas terhadap penyuluhnya, puas terhadap waktunya, puas terhadap materinya, itu menggunakan skala Likert. Kalau mau mengukur pengetahuan, pertanyaan, itu ya. Nah, itu. Kalau mau mengukur keterampilan, skala Likert, tapi skala nilai, ya, skala nilai. Mungkin lebih tepat skala nilai, ya. Bukan skala Likert. Skala Likert itu bukan angka, ya, tetapi satu statement yang menunjukkan kualitas, baru nanti diangkakan. Sedangkan skala nilai itu betul-betul nilai, tidak bisa ditafsir. Ya, hanya terampil sampai tidak terampil, tapi angka, ya, gitu. Kemudian untuk minat, sikap itu menggunakan skala Likert, adopsi, pertanyaan. Ya, mengevaluasi adopsi itu sebenarnya bukan di pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, tetapi sudah di evaluasi dampak, itu ya. Oke, nah sekarang contohnya. Ini kan. Sebutkan kegunaan pupuk. Berapa banyak Anda menggunakan pupuk urea? Nah, ini pertanyaan untuk pengertian lebih dalam lagi. Ya, jelaskan kegunaan pupuk urea. Bilang, Bu. Nah, itu kan. Nah, sekarang itu pertanyaan, ya, itu namanya instrumen, ya. Makanya di judul di atas itu ada alat pengumpul data. Alat pengumpul data dipakai untuk mengumpulkan data. Hasilnya apa? Hasilnya adalah data dari responden yang
kita tetapkan sebagai sumber data ya. Nah, kalau data sudah terkumpul dari sekian orang petani responden ya, misalnya satu kelompok 25 orang, berarti akan mendapatkan 25 lembar kan, 25. Itu lalu diolah. Ya, begini. Wah, ini terganggu ini ya. Nah, ini misalnya ya, ada namanya petani Amiruddin. Ya. Jadi dari nilai pertanyaan pengetahuan ya nilainya sebelumnya 60 ya. Dulu lalu setelah dilakukan penyuluhan nilainya menjadi 85. Ya, itu kan. Lalu ada contoh Amansah, ada dan seterusnya. Ya ke bawah nama petani itu jumlahnya sesuai dengan responden. Kalau ada 20 ya 20, kalau 25 ya 25. Jadi strukturnya seperti itu. Nah, Anda lihat, mudah-mudahan terlihat di layar laptop Anda ya. Bisa diukur seberapa peningkatan masing-masing petani ya itu. Kolom yang keempat peningkatan ya. Peningkatan itu ngitungnya gimana? Itu rumusnya ada di yang di bawah diwarnai kuning ya. Indeks nilai peningkatan yaitu menggunakan rumus apa? Rumus normalized gain ya, perolehan normal. Rumusnya adalah nilai akhir dikurangi nilai awal dibagi 100 kurangi nilai akhir awal ya. Kenapa 100? Karena 100 itu sudah nilai tertinggi. Sepinter-pinternya orang nggak akan dapat nilai 110 ya. kalau nilainya itu 0 dari 100 saya paling tinggi ya 100. Kalau nilainya itu 0 sampai 10 nggak ada orang yang dapat nilai 11. Paling tinggi 100 ya. Itu kenapa lalu batas maksimumnya adalah 100. Nah, dengan cara menghitung itu ya, contoh di atas si Amiruddin itu indeks peningkatannya adalah 0,63. Nah, asalnya dari mana? Asalnya adalah nilai akhir 85 dikurangi nilai awal 60 dibagi nilai normal maksimal 100 dikurangi nilai awal. Hasilnya 0,63. Pertanyaannya adalah 0,63 itu baik atau tidak kan gitu. Ya, itu. Si Amiruddin itu peningkatannya baik atau tidak. Nah, itu di bawahnya ada Amansah. Nanya 0,71, baik atau tidak. Terus ada Rizali yang paling bawah 0,75. Peningkatannya baik atau tidak. Itu kan pertanyaan berikutnya. Nah, untuk itu maka kita harus membuat kriteria. Ya, kriterianya terserah saja. Mau 5 boleh, mau 3 boleh. Nah, ini Pak Marhen memberikan contoh kriterianya 3. Tinggi, sedang, rendah. Kalau mau dibikin 5 boleh. Boleh. Sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Boleh. Mau dibikin kriteria 4 boleh saja seperti di kuliah itu kan. ABCD itu kan. Itu. Nah, ini contoh saya adalah 3 kriteria. Nah, oleh karena itu untuk membuat kriteria itu menjadi 3 berarti indeks peningkatan yang paling tinggi 1 itu dibagi 3. Nah, dibagi 3 ya. Jadi yang sepertiga pertama itu rendah, sepertiga yang di tengah-tengah itu sedang, sepertiga yang paling tinggi itu tinggi gitu kan. Nah, jadi INP, indeks nilai peningkatan yang di atas 0,7 itu tinggi. Yang di bawah 0,3 rendah. Yang di antara 0,3 sampai 0,7 itu sedang ya. Nah, dengan cara ini berarti Anda sudah melakukan pengolahan data dan menganalisis secara deskriptif. Ini. Jadi Anda sudah bisa menggolongkan. Dari situ ketemu toh ya bahwa kegiatan penyuluhan itu telah berhasil meningkatkan pengetahuan dengan nilai dari 63 rata-rata menjadi 86 gitu lah itu kesimpulannya. Ya. Kesimpulan yang masih ada di sini adalah dari sekian peserta petani yang mengikuti penyuluhan tentang apa?
ya. Ada sekian orang, yaitu ada dua orang tergolong tinggi peningkatannya, 3 orang tergolong sedang peningkatannya, dan tidak ada yang rendah. Nah, itu kesimpulannya. Ini sudah jadi. Ini cara mengolah data langsung ke analisisnya. Ya, tolong dicermati angka, nah itu ya, itu cara mengolah data. Oke ya. Berikutnya, ya, berikutnya. Ini berlaku enggak untuk angka ini, untuk angka keterampilan? Berlaku, ya, berlaku. Hanya angkanya itu bukan angka dari penilaian pertanyaan tadi, tapi dari angket, ya. Misalnya Anda memberi nilai 5, berarti 5. Sebelumnya 3 menjadi 5. Seperti ini ya. Ini untuk pengumpulan sama-sama ya, sama. Ini untuk skala sikap dan minat. Untuk keterampilan sama ya. Skala sikap sama, hanya kalau untuk sikap dan minat ini bisa diartikan. Misalnya untuk pertanyaan 1, keyakinan terhadap manfaat vaksinasi. Nah, ini kebetulan adalah penyuluhan tentang vaksinasi ayam, ya. Artinya 5 itu sangat yakin, dan yang 1 itu nilai itu artinya sangat tidak yakin, ya. Untuk yang kedua, kesediaan untuk melakukan vaksinasi secara individu maupun kelompok. Kalau angkanya 5 berarti sangat bersedia, kalau angkanya 1 berarti sangat tidak bersedia. Bedanya dengan skala nilai apa? Kalau skala nilai ya nilai 5. Dulu nilainya 3, sekarang jadi 5 gitu aja. Berarti ada peningkatan dari 3 ke 5. Pertanyaannya, skala ini bisa enggak? Kalau untuk skala nilai itu bukan 5, 4, 3, 2, 1, tapi sampai 10 boleh-boleh saja, monggo silahkan. Yang penting bisa dikasih alasan ngapain kok milih skala yang itu ya. Itu aja. Oke ya. Nah, ini contoh skala Likert untuk yang tadi ya. Yang skala Likert untuk kepuasan ya. Tadi karena dalam penyuluhan kan ada materinya, ada sarananya, ada medianya, terus ada penyuluhnya, terus ada sistematika penyuluh menyajikan. Ya, ada waktu, ada kesesuaian metode, banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, itu kan. Nah, poin 7 nih kelebihan banyak ya, bukan 1. Oke ya. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data ke responden? Ya, petani dikasih itu, suruh baca lalu suruh mencentang angka 5 atau 4 atau 3 atau 2 atau 1 gitu ya. Tergantung dari perasaan, tergantung dari persepsi responden. 5 artinya sangat sesuai. 5 artinya untuk pertanyaan 2 sangat lengkap. 5 artinya sangat berkualitas. 5 untuk yang keempat artinya jelas. Ya, 5 untuk nomor 5 artinya sangat interaktif. Ya, untuk yang keenam sangat tepat gitu. Sedangkan yang 1 adalah yang sangat tidak, sangat tidak, sangat tidak. Ya. Kalau petaninya tidak bisa membaca, penyuluhnya yang membacakan, penyuluhnya yang nyentangi ya. Kalau nggak kober ke petani, dicentang aja malam-malam di rumah sendiri. Gitu ya. ini harusnya nggak begitu, karena itu datanya menjadi bias ya. Harus betul-betul dicari di sumber data yang benar dengan cara yang benar. 20 akan memperoleh 20 lembar. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana mengolahnya? Ya, nih contoh mengolahnya. Kalau bapak-bapak sudah punya pertanyaan ini, angket ini sudah terisi centang, ya di bawah angka itu, selanjutnya dimasukkan seperti ini, direkap ya. Nah, misalnya saja petani responden itu ada 20, lihat angka ya. Ini contoh mengolah data. Ada 20. Ya. Maka cara merekapnya untuk pertanyaan pernyataan nomor 1 ya, yang mencentang angka 5 berapa orang? Yang mencentang angka 4 berapa orang?
yang mencentang angka 3 berapa orang, yang mencentang angka 2 berapa orang, yang mencentang angka 1 berapa orang. Nah, hasilnya dari rekapitulasi, oh ternyata ada hilang. Ternyata ada 2 orang yang nyentak 5, yang mencentang angka 4 ada 7 orang, yang mencentang 3 ada 8 orang, yang mencentang angka 2 ada 3 orang, yang mencentang angka 1 tidak ada. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya sampai ke bawah sampai item yang ke-6 ya. Nah, itu artinya Anda sudah mengolah, merekapitulasi. Hasilnya seperti ini. Sudah jadi? Belum. Masih harus diberi bobot. Ya. Nah, bobot itu apa? Yang dimaksud bobot adalah banyaknya orang yang mempunyai nilai skala itu. Ya, oke. Contoh perhatikan ya. Ya, contoh Anda perhatikan. Pada poin kesesuaian materi dengan petani, angkanya 10. Padahal tadi hanya 2 orang ya, 2 orang. Tetapi 2 orang ini memilih angka 5. Berarti 2 kali 5, hasilnya 10. Ya. Terus yang memilih angka 4, yang menyatakan angka 4 ada 7 orang. Berarti 7 kali 4. 28. Itu ya, itu. Berikutnya, yang mempunyai nilai 3, 8 orang. Berarti 3 kali 8 berarti 24 dan seterusnya. Ya. Dengan demikian ya akan diperoleh nilai bobot yang berasal dari jumlah responden dikalikan dengan nilai bobot masing-masing. Ya. Kalau ditarik ke kanan di jumlah maka ketemu jumlah nilai bobot. Ada 68, ada 69, ada 68 ya. Untuk yang penjelasan penyampaian materi 71, untuk interaksi penyuluh dengan petani 71, ya dah. Nah, itu. Nah, pertanyaan saya sama. 68 itu baik atau tidak? Ya, baik atau sangat baik atau cukup atau baik atau sangat baik. Nah, itu kan. Sangat tidak baik. Nah, itu kan. Nah, oleh karena itu Anda perlu membuat skala ya. Dalam hal ini nilai tertinggi adalah 100, nilai terendah 20. Loh, 100 itu dari mana? 100 itu nilainya100 itu berasal dari 20 responden kali nilai tertinggi. 5 nilai tertinggi. 5 kali 20, 100. Kemudian nilai terendah 20. 20 itu dari mana? 20 itu adalah jumlah petani yang 20 dikalikan nilai bobot paling rendah, yaitu 1. 20 kali 1 berarti 20. Nah, kalau begitu, maka dalam membuat kriterianya maka angka selisih 20 dengan 100 itu dibagi menjadi 5. Caranya adalah 100 dikurangi 20 dibagi 5. Dibagi 5. Dibagi 5 terus dikurangi sedikit, dikurangi 0,1. Nah, dengan demikian ketemu kelompok kriteria, ada yang di bawah 36 itu sangat tidak baik, yang nilainya 36 sampai 51,9 tidak baik, yang 52 sampai 67,9 itu cukup, yang 68 sampai 83,4 baik, yang di atas 84 sangat baik. Nah, dengan kita sudah memiliki kriteria, maka angka-angka yang 68, 69, 71, 67 itu bisa dibilang baik atau tidak baik. Nah, dalam analisis ini ketemu bahwa ternyata dari 6 komponen yang dievaluasi, hanya 1 yang nilainya cukup, yaitu bagian kesesuaian metode dengan tujuan penyuluhan. Ya kan itu kan. Artinya apa? Rata-rata nilainya 69. Artinya kegiatan penyuluhan ini petani
baik ya, petani baik artinya puas ya. Puas ya. Puas. Kalau nilainya di atas 84 berarti sangat puas. Nah, kalau di situ kesesuaian metode dengan tujuan cukup, sedangkan yang lainnya adalah baik. Nah, ini cara mengolah dan menganalisis secara deskriptif ya. Selesai. Nah, kalau begitu tinggal bikin kesimpulan. Ini contoh. Contoh bahwa kesimpulan harus menjawab tujuan. Misalnya, tujuan evaluasi adalah tujuan evaluasi mengukur seberapa besar peningkatan pengetahuan petani. Nah, maka kesimpulannya ketemu. Setelah penyuluhan ada peningkatan rata-rata dari 63 menjadi 80 ya. Kemudian sebanyak 40% atau 2 orang petani tergolong tinggi dan 60% atau 3 orang tergolong rendah. Ya. Tujuan yang kedua, mengetahui tingkat kepuasan petani terhadap pelaksanaan penyuluhan itu. Nah, kesimpulannya nyambung. Tingkat kepuasan petani rata-rata baik dengan nilai 69. Nah, 69 itu dari mana? Dari atas ini. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam mengevaluasi itu betul-betul ada kesinambungan, ada hubungan erat antara tujuan, data yang diketemukan, dan kesimpulan ya. Inilah evaluasi yang bagus, nyambung, tidak ngawur, bagus. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman yang sudah membuat, tolong ditinjau kembali, diperbaiki. Yang belum membuat, tolong ini dipedomani ya. Saya kira itulah portofolio yang bagus. Nah, tinggal berikutnya Anda menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang teorinya ya, yang tadi sudah saya singgung-singgung juga ya. Saya kira itu, mudah-mudahan dengan pembekalan ini nanti bisa dibuat portofolionya untuk evaluasi ya, untuk evaluasi. Saya punya contoh ya, ada di sini. Bentar, sekalian aja nanti kalau bisa dikirim ke apa? Ah ya, ke WA Group ya, tapi dijelaskan dulu supaya enggak Bentar ya, saya bukakan file contoh ya. Nanti saya kirim ke WA Group ini ya. Ya. Nah, itu contoh. Ini contoh karangan ya, yang ngarang saya ya. Berarti angkanya pura-pura. Itu contoh laporan pelaksanaan evaluasi vaksinasi ayam. Nah, pertanyaannya, judul vaksinasi ayam itu ada di mana? Itu ada di dalam programa, ya. Nah, mungkin nanti akan ditanya, mengapa Anda melakukan evaluasi vaksinasi ayam? Ya, itu harus Anda harus bisa mengatakan bahwa ini yang prioritas ya. Jadi kalau sesuatu yang prioritas itulah yang dievaluasi. Karena kalau dievaluasi semuanya sumber dayanya nggak cukup. Ya. Prioritasnya apa? Prioritasnya adalah ini yang betul-betul punya diharapkan berdampak. Bagian ini cukup menyerap biaya ya, dan bagian ini merupakan program utama misalnya mendukung gedor ya. Aduh, program peternakan ya itu. Itu ada di sini semua, rumus-rumus sudah ada, jadi nanti tinggal Anda diisilah
tinggal diisi. Mudah-mudahan ini bisa membantu sesuai dengan judulnya masing-masing ya, sesuai dengan judulnya masing-masing. Oke, saya kira itu cukup. Ya, terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Pak Marhenis mengenai mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian. Tadi sudah dikupas secara lebih mendalam begitu ya Pak. Oke.